Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pagi ini kita akan pelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sebelumnya, marilah kita belajar berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, kalian tahu di sekitar kita banyak di antara makhluk hidup. Tahukah kamu apa saja makhluk hidup itu? Makhluk hidup itu ada manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Baiklah, sebelumnya Ibu bacakan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, peserta didik mampu menyimpulkan ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan yang ketiga yaitu peserta didik mampu menyusun laporan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Baiklah, anak-anak, ciri-ciri makhluk hidup yaitu yang pertama bergerak, kemudian bernafas, kemudian yang ketiga memerlukan nutrisi, yang keempat ekskresi, yang kelima peka terhadap rangsangan, keenam berkembang biak, dan ketujuh adalah pertumbuhan dan perkembangan. Baiklah, untuk lebih jelasnya akan Ibu ulas satu persatu. Yang pertama, ciri pertama dari makhluk hidup yaitu bahwa makhluk hidup itu bergerak. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia bergerak dengan menggunakan kakinya, yaitu berjalan. Ikan berenang dengan siripnya. Cicak bisa merayap. Burung bergerak dengan cara terbang. Kita lanjutkan ciri makhluk hidup yang kedua, yaitu bernafas. Alat pernafasan makhluk berbeda-beda. Yang pertama, manusia bernafas dengan menggunakan paru-paru. Ikan bernafas dengan menggunakan insang. Tumbuhan bernafas dengan stomata. Serangga bernafas dengan trakea. Kita lanjut bahwa makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Apabila makhluk hidup tidak makan, maka dia akan bisa mati. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Kita lanjutkan, yaitu ciri makhluk hidup yang keempat yaitu ekskresi. Ekskresi yaitu mengeluarkan zat sisa-sisa makanan. Semua makhluk hidup mengeluarkan zat-zat sisa berasal dari metabolisme yang berlangsung dalam tubuh. Zat sisa dari tubuh dikeluarkan melalui proses pernapasan atau respirasi, ekskresi, dan defekasi. Respirasi yaitu proses pernafasan mengeluarkan zat karbon dioksida dan uap air. Ekskresi yaitu mengeluarkan urin. Defekasi pengeluaran sisa-sisa pencernaan yang berupa feses. Dilanjutkan yaitu ciri makhluk hidup
peka terhadap rangsang. Rangsang adalah sesuatu yang mempengaruhi kerja organ tubuh. Misalkan manusia, mata kita bila terkena sinar matahari, maka dengan spontan tangan kita akan menutup mata kita. Karena apa? Karena merasa silau. Tumbuhan misalnya yaitu putri malu. Putri malu akan mengatupkan daunnya bila dia terkena sentuhan. Kemudian hewan berkaki 1000 akan menggulung badannya bila terkena sentuhan. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Ciri-ciri manusia, ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu berkembang biak. Tujuan berkembang biak yaitu untuk melestarikan hidupnya agar tidak punah. Misalnya, seorang ibu melahirkan bayi, itu berarti bahwa bukti bahwa manusia berkembang biak. Kemudian, hewan berkembang biak ada yang melahirkan dan juga ada yang bertelur. Tumbuhan juga berkembang biak. Kita lanjutkan. Ciri yang keenam yaitu yang ketujuh, pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran tubuh baik pada segi besar maupun tinggi tubuh. Sedangkan perkembangan adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Baiklah anak-anak, sekarang mari kita simpulkan untuk materi kali ini bahwa ciri-ciri makhluk hidup itu ada 7, diantaranya yang pertama adalah bergerak, kemudian bernapas, yang ketiga peka terhadap rangsang, yang keempat membutuhkan nutrisi, yang kelima berkembang biak, yang keenam tumbuh dan berkembang, dan yang terakhir adalah ekskresi. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan sekian. Wa akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.